Biologi. Dia Salsabila 11 IPA 1. Fungsi jaringan pada tumbuhan. 1. Melindungi bagian tumbuh-tumbuhan. 2. Membantu proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. 3. Memperkuat tumbuh-tumbuhan. 4. Membantu mengedarkan sari-sari makanan atau zat-zat yang terdapat pada tumbuhan ke seluruh tubuhnya. 5. Membantu menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. 6. Mendukung segala aktivitas tumbuhan. Struktur jaringan tumbuhan. 1. Jaringan meristem. Jaringan meristem tersusun atas sekelompok sel yang tetap dalam masa pertumbuhan dan terus-menerus akan membelah. Ciri-ciri jaringan meristem adalah sebagai berikut. 1. Tersusun atas sel-sel muda yang sedang dalam fase pembelahan dan pertumbuhan. 2. Umumnya tidak ada ruangan antar sel. 3. Bentuk sel bulat, lonjong, atau poligonal dengan susunan dinding sel yang tipis. 4. Masing-masing sel kaya akan sitoplasma dan mengandung satu atau lebih dari satu inti sel. 2. Jaringan permanen. Jaringan meristem baik yang merupakan primer atau sekunder akan berdiferensiasi menjadi jaringan permanen. Nantinya jaringan permanen tidak tumbuh dan memperbanyak diri lagi. Berdasarkan fungsinya, jaringan permanen dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyongkong atau kolenkin dan sklerenkim, jaringan pengangkut atau ngilem dan floem, dan jaringan gabus. Macam-macam jaringan tumbuhan. 1. Jaringan epidermis atau jaringan pelindung merupakan jaringan terluar yang menutupi seluruh permukaan tumbuh-tumbuhan. Ciri-ciri jaringan epidermis. 1. Bentuk sel seperti balok. 2. Umumnya terdiri dari satu lapisan. 3. Terletak pada lapisan paling luar. 4. Tidak berklorofil kecuali pada sel panjang stomata. 5. Tersusun atas sel-sel hidup. 6. Dinding sel bagian luar yang berbatasan dengan udara mengalami penebalan, berfungsi untuk melindungi jaringan lainnya. 2. Jaringan parenkim atau jaringan dasar merupakan jaringan yang terbentuk dari meristem dasar dan memiliki bentuk serta fungsi yang bervariasi. Ciri-ciri jaringan parenkim. 1. Susunan sel tidak rapat. 2. Tidak selalu berkoplas. 3. Tersusun atas sel-sel hidup. 4. Letak inti sel mendekati dasar sel. 5. Mampu bersifat meristematik karena dapat membelah diri. 6. Memiliki banyak vakuola. 7. Ukuran selnya besar. 8. Terdapat banyak rongga antar sel. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim dibedakan menjadi 1. Parenkim fotosintesis, di dalamnya terdapat sel yang mengandung klorofil disebut klorenkim. 2. Parenkim penyimpan bahan makanan. 3. Parenkim penyimpan air. 4. Parenkim penyimpan udara. 5. Parenkim transformasi. 3. Jaringan penyongkong atau jaringan penunjang merupakan jaringan yang memiliki dinding yang tebal untuk menunjang tumbuh-tumbuhan agar dapat berdiri dengan kokoh. Terdiri dari jaringan kolenkin dan jaringan sklerenkim. 1. Jaringan kolenkim merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang masih aktif dalam pertumbuhan. Ciri-ciri jaringan kolenkim. 1. Tersusun dari sel-sel hidup. 2. Bentuk sel memanjang. 3. Terdapat pada batang, daun, bunga, dan buah tumbuhan yang masih muda dan belum berkayu. 4. Memiliki dinding sel yang lunak, lentur, dan tidak berlignin. 5. Dinding sel mengalami penebalan yang tidak teratur. 2. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang sudah tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ciri-ciri jaringan sklerenkim. 1. Tersusun dari sel-sel mati. 2. Mengandung senyawa lignin sehingga sel-sel kuat dan keras. 3. Tidak mengandung protoplas. 4. Dinding sel tebal. Berdasarkan bentuk sel sklerenkim dibedakan menjadi 1. Sklereid atau sel batu, sel mati berbentuk bulat dan berbanding keras atau tahan terhadap tekanan. 2. Fiber serabut sklerenkim berbentuk panjang terdapat pada permukaan batang. 4. Jaringan pengangkut merupakan jaringan yang bertugas untuk mengangkut zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Jaringan pengangkut terdiri dari 1. Jaringan ngilem atau pembuluh kayu, tersusun oleh trakeid, trakea, pembuluh ngilem, parenkim kayu, dan sklerenkim kayu. Berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah menuju daun. 2. Jaringan floem tersusun oleh sel tapis, pembuluh tapis, sel pengiring, sel parenkim kayu, dan sklerenkim kayu. Berfungsi untuk mengangkut zat-zat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Ngilem dan floem membentuk suatu ikatan pembuluh pengangkut, yaitu satu ikatan pembuluh kolateral. Ngilem dan floem letaknya bersebelahan dalam suatu jari-jari
Berdasarkan keberadaan kambium, ikatan pembuluh kolateral terbagi atas kolateral terbuka diantaranya xilem dan floem terdapat kambium, kolateral tertutup diantaranya xilem dan floem tidak terdapat kambium. 2. Ikatan pembuluh bikolateral, xilem diapati floem terletak pada radius yang sama. 3. Ikatan pembuluh konsentris, xilem dan floem berbentuk cincin silindris. 4. Ikatan pembuluh radial, xilem dan floem letaknya bersebelahan namun tidak dalam jari-jari yang sama. 5. Jaringan gabus merupakan jaringan yang bertugas melindungi jaringan lain agar tidak kehilangan banyak air. Terbentuk dari kambium gabus atau flogen. Pembentukan jaringan ke arah dalam berupa sel hidup atau disebut dengan veloderm, sedangkan pembentukan jaringan ke arah laut berupa sel mati atau disebut dengan velum. Sistem jaringan tumbuhan atau jaringan-jaringan yang telah disebutkan pada subtopik di atas bersatu dan membentuk kelompok yang disebut dengan sistem jaringan. Pada tumbuhan terdiri atas 1. Sistem jaringan dermal, membentuk luar tumbuhan seperti epidermis dan periderm. Ciri-ciri jaringan dermal yaitu dindingnya terdiri dari zat kitin, lilin, dan suberin. 2. Sistem jaringan pembuluh, terlibat dalam pengangkutan air dan makanan ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. 3. Sistem jaringan dasar, mencakup jaringan yang membentuk bahan dasar yang menyelimuti jaringan pembuluh. Jaringan dasar pada tumbuhan yaitu jaringan parenkim.